Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa psikologi dakwah UIT di mana saja berada kalian. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mata kuliah kita tentang psikologi dakwah. Tema saya hari ini adalah menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan. Sebagai ilmuwan pun kita harus di dalam pusaran dakwah dan menjadikan dakwah itu sebagai poros kehidupan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallah yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur." Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Silakan dibuka Quran surat Fatir tadi ayat 28. Teman-teman sekalian, ilmu dan dakwah di dalam hasanah Islam bukan dua dunia yang terpisah, ya. Sejak awal peradaban Islam kita menyaksikan bahwa ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Ghazali, jadi bukan hanya pakar di bidangnya, tetapi beliau-beliau adalah pendakwah nilai-nilai kebenaran. Jadi ilmu mereka tidak berhenti pada teori, tidak berhenti pada laboratorium, ya, tidak berhenti hanya di kelas-kelas, tetapi ia mengalir menjadi energi perubahan sosial, spiritual dan peradaban. Namun di dalam dunia modern, teman sekalian, hari ini terjadi pemisahan antara keilmuan dan spiritualitas. Ilmu menjadi steril dari nilai. Dan dakwah seringkali terkurung di dalam simbolisme sempit. Maka disinilah ilmuwan memiliki nilai strategis di dalam pusaran dakwah. Membawa keilmuan yang mencerahkan, yang menyatu dengan misi ilahiyah. Ilmuwan, teman-teman sekalian, adalah pewaris para nabi di era teknologi ini. Jadi ilmuwan sejati itu bukan hanya pencari data, tetapi pencari makna. Di dalam Islam, ulama itu disebut dengan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ini berarti mereka memikul misi profetik, membebaskan manusia dari kejahilan, menyelamatkan manusia dari kerusakan, dan menuntun pada cahaya kebenaran. Namun di era disrupsi digital, ya, di era disrupsi digital hari ini, ilmuwan menghadapi tantangan baru. Pertama, banjirnya informasi palsu, manipulasi data, teknologi yang disalahgunakan, ya, hingga ideologi sekuler yang mengebiri makna hidup. Maka dalam pusaran inilah teman-teman sekalian, peran dakwah menjadi penting untuk mengarahkan ilmu untuk kemaslahatan, bukan sekedar keuntungan dunia. Maka kita harus memahami betul menjadikan dakwah itu sebagai poros kehidupan kita, sebagai poros kehidupan ilmuwan. Apa jadinya jika seorang ilmuwan menjadikan dakwah sebagai pusat orbit hidupnya? Maka yang pertama penelitiannya akan menjadi ibadah. Ia meneliti bukan hanya untuk prestis. Ia meneliti bukan hanya untuk gengsi. Ia meneliti bukan hanya untuk dana hibah, tetapi untuk menjawab kebutuhan umat.
Publikasinya menjadi syiar, tujuan dan temuan-temuannya diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam dan keadilan. Dan yang ketiga adalah pengajarannya menjadi pembinaan. Kelasnya bukan hanya ruang transfer ilmu, tapi juga medan penanaman akhlak dan tauhid. Pengajaran menjadi pembinaan. Kelas bukan hanya ruang untuk transfer ilmu, tetapi juga medan penanaman akhlak dan tauhid. Dan yang keempat, kehidupan pribadi menjadi sebuah keteladanan. Maka ilmuwan dakwah menjaga integritas moral di tengah badai materialisme hari ini. Maka ilmuwan seperti ini tidak terjebak dalam dualisme akademik versus agama, tetapi ia hidup dalam satu visi. Hidup adalah dakwah dan dakwah adalah jalan hidup. Saya ulangi, hidup adalah dakwah dan dakwah adalah jalan hidup. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, ilmuwan sebagai agen transformasi umat. Mengapa umat membutuhkan ilmuwan yang berdakwah? Karena dakwah hari ini tidak cukup dengan retorika. Dakwah hari ini tidak cukup dengan hanya retorika pidato belaka, tapi umat butuh narasi yang terstruktur, data yang valid, solusi yang ilmiah, dan kejujuran intelektual. Maka disinilah ilmuwan memiliki senjata yang tak tergantikan. Peran strategisnya apa? Dia adalah pemikir analitis. Dampaknya dalam dakwah apa? Dia mendeteksi masalah sosial secara sistematis, menawarkan solusi. Peran strategis yang kedua, dia adalah pengembang teknologi. Membuat platform dakwah digital berbasis AI dan data science. Kemudian yang ketiga, dia peran strategisnya bisa jadi peneliti sosial. Dampaknya dalam dakwah apa? Membangun strategi pemberdayaan umat yang berbasis data. Peran strategis berikutnya adalah dia sebagai pendidik menanamkan nilai-nilai Islam secara ilmiah, menyentuh logika anak-anak muda. Peran strategis berikutnya sebagai komunikator publik. Dia menjadi influencer intelektual yang menghadirkan narasi-narasi kebaikan. Tapi ada tantangan yang harus dihadapi para ilmuwan yang dai. Perjuangan ilmuwan dakwah tidak mudah, teman sekalian. Mereka akan menghadapi tantangan-tantangan dakwah, antara lain sistem akademik pendidikan yang sekuler, yang memisahkan nilai dari riset, kemudian stigma masyarakat yang menganggap dakwah bukan bagian dari ilmiah, kemudian yang ketiga, yang paling bahaya adalah godaan dunia. Hubbud dunia, cinta dunia, seperti jabatan, kekuasaan, ketenaran, dan tekanan global seperti ideologi liberal, hedonisme, relativisme moral, dan sebagainya. Namun seperti yang dikatakan oleh Syed Qutb, perjuangan itu lebih mulia daripada kemenangan. Jadi ilmuwan dakwah adalah mereka yang tetap berdiri, mereka yang tetap berpikir, mereka yang tetap bergerak meski di tengah badai. Saya ulangi, kalian semua adalah ilmuwan dakwah, adalah mereka yang tetap berdiri, mereka yang tetap berpikir, mereka yang tetap bergerak meski di tengah badai. Mari kita lihat inspirasi dari sejarah ketika ulama dan ilmuwan itu menyatu. Lihatlah Imam Al-Ghazali. Ia adalah seorang filsuf, seorang teolog, ahli tasawuf. Tetapi lebih dari itu, Imam Al-Ghazali adalah juru dakwah peradaban. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin mengubah wajah keilmuan Islam, menyatukan rasionalitas dan spiritualitas. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog pertama di dunia, ilmunya bukan sekedar akademik, tapi dakwah untuk membangun peradaban Islam yang adil dan maju. Maka hari ini, teman-teman sekalian, dunia menanti ilmuwan-ilmuwan seperti mereka. Dakwah adalah nafas ilmuwan sejati. Ilmuwan yang menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan tidak akan pernah kering ide, tidak akan kehilangan arah, dan tidak akan tenggelam dalam dunia yang penuh tipuan. Ia hidup dalam kebermaknaan. Setiap goresan penanya, setiap ketukan keyboardnya
dan detak jantungnya semua berdenyut dalam irama-irama dakwah. Maka wahai para ilmuwan, jadilah obor yang menerangi zaman. Gunakan ilmumu untuk menuntun umat, bukan membingungkan. Maka jadikan dakwah sebagai arah, bukan selingan. Dan biarlah sejarah mencatat bahwa di masa kelam umat, engkau adalah cahaya-cahaya. Sebagai penutup kuliah singkat hari ini teman-teman sekalian, hidup bukan tentang berapa banyak gelar yang engkau sandang, tetapi seberapa dalam ilmumu yang menjadikan kamu bermanfaat bagi umat dan diridhoi oleh Allah. Sekali lagi, hidup bukan tentang berapa banyak gelar yang engkau sandang, tetapi seberapa dalam ilmumu menjadikanmu bermanfaat bagi umat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah singkat ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan Anda tetap semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, tetap semangat untuk terus berjuang mendakwahkan agama Allah. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.